Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma dalam program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus untuk memotivasi kehidupan kita semuanya. Saudara, tahukah kita mengapa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau engkau marah, janganlah sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, harus padam amarahmu. Sebab kadang-kala kita berpikir bahwa kenapa sih Tuhan ajarkan seperti itu, sampai yang marah-marah pun diatur jangan sampai matahari terbenam, saudara. Karena yang saya mau katakan buat kita, yang saya ingin bagikan buat saudara, Tuhan itu begitu luar biasa mengatur pola hidup kita, sirkulasi pola hidup kita, sehingga kita bisa menjadi sehat, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menikmati hidup ini dengan baik walaupun mungkin banyak tantangan. Nah saudara, kenapa ayat firman Tuhan mengajarkan kalau kamu marah janganlah sampai matahari terbenam, harus padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Artinya sampai malam ya, jangan sampai malam. Nah saudara, kalau saudara baca ayat itu, tentu pasti saudara akan berpikir, apa maksudnya Tuhan jangan sampai matahari terbenam, supaya kita padam amarah kita jauh sebelum matahari terbenam, saudara. Ternyata kita tahu bersama bahwa malam itu waktunya orang istirahat. Malam itu waktunya kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau saudara mungkin sibuk dalam pekerjaan, maka malam itulah tempat di mana kita bisa ketemu dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan tetangga-tetangga kita ketika hari sudah mulai malam, waktunya kita pulang bekerja. Nah, saudara yang sama Tuhan, artinya jangan menghancurkan mood kita untuk berkumpul dengan keluarga. Jangan merusak mood kita untuk bisa berkomunikasi, berelasi dengan tetangga kita, berelasi dengan keluarga di dalam rumah kita sendiri, hanya karena kita susah untuk menekan amarah kita, bahkan kita susah untuk menanggulangi marah kita sehingga itu terbawa masuk ke dalam rumah kita, atau kita susah sekali untuk memadamkan amarah kita sehingga itu terbawa sampai harusnya waktu istirahat, waktu senggang hanya dipakai untuk menyimpan amarah itu sendiri. Sehingga itu bisa merusak suasana semuanya. Sehingga itu bisa merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Baik dengan tetangga kita, baik dengan yang terutama di dalam rumah kita sendiri. Karena kita mengajarkan kita di dalam Mazmur bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara bersaudara hidup rukun bersama. Bagaimana bisa hidup rukun bersama kalau mungkin amarah-amarah dari kantor, amarah-amarah yang terjadi di rumah itu tersimpan terus dan terbawa sampai matahari terbenam, atau dengan kata lain sampai harusnya saudara bisa menikmati waktu istirahat saudara, saudara tidak bisa menikmati karena panas hati ini, menyimpan marah atau menyimpan kebencian kepada orang lain. Nah, sebenarnya itu menjadi dasar kenapa Tuhan mengajarkan kita, maka ampunilah, berdamailah dulu dengan yang lain sebelum matahari terbenam ketika engkau sedang marah, saudara. Bukan berarti marah itu tidak boleh, marah boleh. Tapi kalau marah itu tersimpan terus-menerus, sampai matahari terbenam engkau terus marah, menyimpan kemarahan kepada orang lain, maka potensi terbesar yang terjadi dalam hidupmu adalah engkau akan mengalami kepahitan. Nah, dan itu tersimpan terus-menerus dan itu akan mengganggu dan sangat mengganggu hidupmu, dan engkau akan tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik. Semua orang yang akan bertemu denganmu akan melihat dari sisi hal-hal yang seperti itu dalam hidupmu, maka sulit sekali engkau berelasi dengan orang lain. Makanya saya mau katakan lewat tayangan ini, saudara, kalau engkau mengalami hal-hal yang seperti itu tidak mengenakkan perasaanmu dan dagingmu, saudara, tentu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Tuhan ajarkan kita untuk kita bisa memanage amarah kita dengan baik, memanage rasa benci kita, rasa tidak enak kita kepada orang lain, maka yang pertama tentu pasti belajar untuk mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita pun bisa melakukan kesalahan, ya kan? Jadi mengapa kita harus mengampuni? Karena kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu saudara. Jadi kita memanage amarah ini dengan baik. Kita biasa belajar tentang kecerdasan emosi. Karena kecerdasan emosi itu dimulai dari bagaimana kita bisa menguasai hati kita dengan segala kewaspadaan supaya dari hati ini memancar kehidupan. Jadi kalau saudara dalam kondisi-kondisi yang marah, saudara tidak bisa memanage emosi saudara, mengontrol emosi saudara, yang terjadi bisa Anda melakukan hal-hal yang bodoh dalam hidup saudara.
Bukan soal salah atau benarnya, tapi respon saudara yang sangat menentukan. Dan kalau kita diajarkan firman Tuhan untuk kita bisa saling memaafkan, karena kita bisa pun melakukan kesalahan yang sama, itu sebabnya kita harus saling memaafkan. Bagaimana supaya kita bisa memanage marah kita dengan baik? Bagaimana supaya kita bisa menggunakan setiap kondisi situasi yang tidak mengenakan diri kita bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Maka lihatlah situasi itu, kondisi itu sebagai sebuah sarana dan kesempatan untuk kita diproses untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Nah, saudara, saya mau katakan, tidak mungkin Tuhan mengizinkan proses datang kepada saudara lewat orang-orang yang ada di seberang pulau atau yang ada di negara lain. Tidak, saudara. Potensi terbesar orang-orang yang memproses hidup saudara untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah orang-orang yang terdekat dengan saudara. Entah itu suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, tetangga saudara, rekan kerja saudara, orang-orang yang dekat, yang setiap hari mungkin saudara berkecimpung dengan dia. Dan orang-orang seperti itulah yang bisa Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan saudara. Alkitab berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia pun juga menajamkan sesamanya. Atau saling memproses itu penting. Saling mengasah itu penting supaya kita menjadi pribadi yang mengalami next level dari sisi karakter kehidupan saudara dan saya. Bagaimana mungkin karakter bisa terbentuk dengan baik? Bagaimana mungkin perilaku saudara bisa terbentuk dengan baik kalau saudara tidak pernah menghadapi situasi-situasi yang secara manusia menyulitkan kita, bahkan mungkin mengganggu perasaan kita. Tetapi ingat, yang pertama kita belajar bahwa kalau ada hal-hal seperti itu, jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam, maka engkau harus mengampuni. Ya, jadi mengampuni itu wajib, saudara. Kenapa? Karena kita pun bisa salah dan kita juga bisa memohon pengampunan kepada orang lain, saudara. Karena kita pun juga sudah diampuni. Jadi saudara sama Tuhan, simple sebenarnya. Nikmatilah setiap proses itu tanpa protes, ya kan? Supaya hidupmu semakin progres, saudara. Jadi nikmatilah proses saudara tanpa protes supaya hidupmu semakin progres. Karena progres kehidupan saudara ditentukan dari cara saudara berespon terhadap situasi, kondisi yang mungkin tidak mengenakan saudara. Teman yang tidak mengenakan, pasangan yang tidak mengenakan, anak-anak yang mungkin tidak mengenakan, mungkin banyak hal yang kita hadapi dalam hidup kita. Tapi apakah semua yang tidak enak itu akan membuat saudara harus mengalami keterpurukan secara karakter? Tentu tidak, saudara. Sebab kesempatan terbesar untuk mengalami kedewasaan dari sisi hidupmu justru ditawarkan dari setiap hal-hal yang saudara hadapi yang secara daging tidak mengenakan kita. Tapi kalau saudara bisa sikapi dengan benar, itu akan membawa saudara kepada kedewasaan. Tuhan mengajarkan kita, nikmatilah setiap proses itu dengan baik. Pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku enak dan ringan rasanya, kata Yesus. Supaya apa? Kuk itu akan membawa kita untuk kita bisa lebih rendah hati, lebih sadar diri bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, secara manusia saudara bisa marah, saudara mungkin bisa memaki orang, tapi ketika saudara manage dengan baik, dengan cara mengampuni orang yang bersalah, maka saya yakin adalah lebih baik kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena itu justru untuk mengobati hidup saudara dan membantu saudara untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Karena Tuhan ajarkan kita bagaimana kita bisa mengasihi, dimulai dengan cara kita bisa mengampuni orang dengan baik, dengan tulus, dan tentu lewat pengampunan itu kita pun juga bisa semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Jangan marah sampai matahari terbenam. Supaya apa? Supaya engkau bisa membangun komunikasi di dalam keluargamu. Jangan marah sampai matahari terbenam, supaya engkau bisa bertetangga dengan baik. Bagaimana mungkin kita bisa bertetangga, berkeluarga dengan baik kalau kita selalu menyimpan marah? Karena menyimpan marah kepada orang lain bisa terbawa sampai hubungan kita dengan sesama kita juga tidak baik. Jadi orang yang sulit mengampuni adalah orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, saudara. Apalagi bagaimana dengan Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai marahmu tidak padam sebelum matahari terbenam. Dengan kata lain,
kalau saudara bisa mengampuni. Yang kedua, kalau saudara bisa mengampuni, memaafkan, dan memadamkan amarahmu sebelum matahari terbenam, engkau bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Ya kan? Orang-orang yang tidak bisa memaafkan orang lain dan menyimpan marahnya sampai matahari terbenam, sampai malam, dia akan susah tidur, saudara. Dia akan susah menikmati istirahatnya dengan baik. Dan celakanya, kalau orang susah untuk tidur karena pikirkan hal-hal yang tidak mengenakan, karena emosinya yang mengendalikan pikirannya, maka besok pagi dia bangun dengan tubuh yang tidak fit, dengan kondisi hati yang bad mood, terus dia berangkat kerja, apa yang terjadi dengan kerjanya? Apa yang terjadi dengan kinerjanya? Tentu pasti akan bermasalah juga. Jadi, segala sesuatu, selesaikan itu dengan baik, sebelum matahari terbenam, supaya besok harinya engkau bisa bekerja dengan baik, engkau bisa membangun komunikasi dengan keluargamu dengan baik, dan tentu pasti, kalau semuanya baik, semuanya bisa hidup rukun bersama. Mazmur 133 berkata, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. God bless you, saudara. Semoga tayangan ini memberkati dan mencerahkan kita dan mengedukasi kita, supaya kita bisa memahami hidup ini dan menyikapinya dengan tepat dan benar. God bless you. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like video ini dan dukung terus channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran-pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.